Assalamualaikum, Kompu saya di sini. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelum-sebelumnya, yaitu tentang cara mudah memasang SSD di komputer. Jadi sekarang kita lanjut untuk melakukan cloning Windows dari SSD lama ke SSD yang baru kita pasang. Jika sebelumnya kompu saya menggunakan software Macrium untuk cloning Windows, maka di video kali ini kita akan coba menggunakan software lainnya. Kira-kira apa softwarenya dan bagaimana hasilnya? Yuk kita intro dulu. Jadi posisi SSD sekarang di komputer ini yaitu local disk C adalah SSD lama dengan merek Apacer sebagai sumber cloning Windows, memiliki kapasitas 120 GB-an. Sedangkan SSD baru sebagai tujuan cloning terdeteksi di file explorer dengan nama Windows, memiliki kapasitas 500 GB dengan merek RX7, yang mana ini dipasang langsung di kabel SATA bukan melalui external cache. Dan setelah proses cloning berhasil, kita akan cabut SSD lamanya yaitu Apacer dan diganti posisinya dengan SSD baru yaitu RX7. Oke rekan kompu saya, jadi aplikasi yang akan kita gunakan untuk melakukan clone atau migrasi Windows adalah Aumei Partition Assistant Technician Edition. Nah, tentang cara mendapatkan aplikasi ini, kompu saya tidak akan bahas. Oke, langsung saja kita lakukan clone atau migrasi. Namun sebelumnya kita pastikan dahulu SSD tujuan clone kita, karena akibatnya bisa fatal. Salah pilih bisa salah format ya. Dan di sini SSD tujuan saya memiliki nama drive yaitu Windows. Nah, setelah kita yakin dengan SSD tujuan kita bisa langsung klik tombol Migrate OS di bagian atas. Ya, kita klik Migrate OS yang ini, kemudian kita klik Next. Setelah itu di sini jika sesuai petunjuk, di sini sepertinya kita perlu mengubah status disk SSD tujuan ke dalam bentuk unallocated. Namun di sini saya akan coba hiraukan saja apakah bisa ya rekan-rekan. Oke, kita pilih disk 2 yang Windows ini, kemudian kita kasih centang yang I want to delete ya. Kemudian kita klik Next. Oke, di sini kita boleh ya, boleh meskipun ini nggak ngaruh banyak, kita boleh melakukan perubahan pada drive letternya. Kita pilih drive letter apa di sini gitu ya. Yang mana sebelumnya itu drive letternya adalah G untuk yang Windows ini. Di sini kita biarkan aja yang H. Dan enaknya pakai Aumei ini, kita bisa mengatur ukuran partisi tujuan kita. Misalkan di sini secara default itu 111 GB. Ini mengikuti ukuran partisi sumbernya ya. Dan tentu saja saya akan gunakan seluruh kapasitas dari SSD ini yaitu 500 GB yang di sini terbaca 476 GB. Oke, kita klik Next, kemudian kita klik Finish. Setelah itu di bagian pojok kiri atas kita klik Apply. Jadi di sini keterangannya kita akan memigrasikan OS dari drive letter C ke H dari yang ukurannya 111 GB ke 476 GB. Setelah itu kita klik Proceed. Silakan kasih centang bagian ini jika ingin komputer kita melakukan shutdown secara otomatis setelah proses migrasi selesai. Dan sekarang kita tunggu proses migrasi atau cloning OS-nya hingga selesai. Lama tidaknya proses ini tergantung besar kecilnya jumlah file Windows yang di cloning. Oke, ini sudah selesai ya. Kita klik OK. Ini tujuan disknya atau SSD-nya berganti nama menjadi sistem dari yang dulunya ini namanya Windows ya. Dan sekarang kita juga boleh cek di file Explorer hasilnya ini seperti apa. Nah, betul juga ya, menjadi sistem di situ. Dan di sini juga ada yang namanya sistem reserved ya. Oke, sekarang kita akan tes apakah Windows hasil cloning ini berhasil bisa dijalankan. Jadi kita restart dulu dan mengganti first boot pada BIOS agar booting dari SSD baru. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam BIOS dengan menekan tombol delete kalau di komputer saya, dan tentunya berbeda dengan komputer Anda ya. Saya tekan tombol delete terus-terusan agar masuk ke BIOS dan oke, kini sudah masuk ke BIOS dan kita akan menuju ke menu boot. Dan untuk pindah ke menu boot ya, kita bisa menekan tombol arah kanan pada keyboard. Dan setelah itu kita coba masuk ke boot device priority ya, yang mana tampilan BIOS ini pastinya berbeda-beda dengan komputer Anda. Dan kita lihat di sini first bootnya masih di SSD yang lama yaitu Apacer ya. Kita akan ganti, kita
kita tekan tombol escape. Kemudian kita akan masuk ke hard disk drive, dan pada first drive kita ganti yang awalnya APA-share ke RX7. Kita bisa menekan arah untuk mengganti ya. Oke, sekarang untuk first drive-nya sudah RX7 SSD yang baru. Nah, jika sudah selesai, kita bisa menekan tombol F10 untuk melakukan save dan exit ya. Agar settingan booting kita yang tadi tersimpan, kemudian kita pilih OK jika muncul jendela seperti itu. Dan kita lihat ya, kita tunggu komputernya melakukan booting. Dan kita buktikan sekarang apakah Windows yang berjalan ini dari hasil cloningan. Kita buka file Explorer, dan di sini kita lihat ya, partisi dengan nama System kini sudah menjadi partisi C yang mana memiliki kapasitas 476 GB. Ini adalah SSD RX7, dan kita lihat di sini ada local disk I dengan kapasitas 111 GB. Merupakan SSD lama dengan merek APA-share sebagai sumber Windows local disk C. Sekarang kita cek lebih jauh lagi. Silakan buka menu Run dengan menekan tombol Windows plus R, lalu kita ketikkan di sini disk mgmt.msc, lalu akhiri dengan menekan tombol Enter. Dan sekarang kita cek disk 2 yang mana merupakan partisi C Windows. Apakah benar ini adalah SSD RX7? Kita klik kanan lalu kita pilih Properties, dan kita lihat di sini benar bahwasanya ini adalah SSD RX7. Dan juga kita cek di 1, apakah ini SSD lama merek APA-share. Kita klik kanan di 1, kemudian kita pilih Properties, dan kita lihat di sini betul ini adalah SSD merek APA-share, yaitu SSD lama. Sekarang kita pastikan lagi Windows komputer ini benar-benar 100% berjalan dari SSD baru RX7. Jadi kita coba matikan komputernya dan cabut SSD lamanya dan digantikan posisinya oleh SSD baru. Kemudian coba kita nyalakan lagi, apakah bisa. Dan coba kita nyalakan lagi PC-nya. Apakah berhasil? Dan boom, berhasil guys. Ya, di sini juga kita lihat ya, di pojok kanan bawah ini terdeteksi RX7-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini RX7-nya terdeteksi. Dan juga kita lihat salah satu aplikasi yang auto buka ketika PC ini aktif, menandakan bahwasanya hasil migrasi atau cloning Windows ini sempurna. Mantap ya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.